Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Alhamdulillah, dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini kita masih diberikan taufik dan kesempatan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan karunia yang sangat besar sekali. Kesempatan demi kesempatan untuk berbuat baik, yang salah satu fungsinya adalah menutup dari berbagai macam kesalahan, kekeliruan, kelalaian kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena innal hasanat yudhibna sayyiat, kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan-keburukan. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika kita masih diberi kesempatan untuk berbuat baik. Karena itu artinya juga berarti Allah masih memberikan kita kesempatan untuk dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mari senantiasa kita bacakan, jangan pelit ya, untuk bersolawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, teladan kita semua, yang tentu kita berharap kepada Allah azza wa jal agar kita diperkenankan mendapatkan syafaatnya kelak. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai yang atau tertera di flyer kita bahwa tema pagi ini adalah berlapang-lapang dalam majelis. Tentu ayat yang sangat erat berkaitan, berhubungan langsung dengan tema ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11, surat ke-58 di susunan mushaf di juz 28. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, jika dikatakan kepada kalian tafassahu, berilah ke lapangan, perluaslah, perlebarlah dalam majelis itu, fafsahu, maka berilah ke lapangan, berilah kelonggaran. Yafsahillahu lakum, dengan sikap kalian yang mau memberikan kelonggaran dalam majelis itu, insya Allah Allah akan hadirkan ke lapangan untuk kalian. Ketika kita membuka ke lapangan untuk orang lain, maka Allah akan hadirkan ke lapangan dalam kehidupan kita kelonggaran, kemudahan. Wa idza qila anshuzu fanshuzu, dan jika dikatakan kepada kalian berdirilah, maka berdirilah. Fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu itu dengan derajat, tingkatan. Kalau derajat itu tingkatan ke atas.
Ini bedanya dengan neraka. Kalau neraka tingkatannya itu darokat disebutnya, bukan darojat tapi darokat. Ya, beda jim sama ka. Itu darokat. Kalau derajat naik. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Dan ketahuilah, dan kita harus ingat ya, karena sekedar tahu itu banyak juga orang yang tahu sholat subuh itu wajib ya, tapi nyatanya tidak sholat ya. Maka tidak cukup sekedar mengetahui ya, tapi pahami betul ya, yakini betul bahwa Allah itu mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dan bukan hanya mengetahui, tapi juga nanti akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang kita perbuat. Dan bukan hanya akan dimintai pertanggungjawaban, tapi juga amal-amal kita akan disodorkan, diperlihatkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah terima amal baik kita, menutupi amal buruk kita, dan Allah ampuni kesalahan-kesalahan kita. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang disebutkan oleh Imam Qurtubi dari Muqatil bin Hayyan, yang disebutkan sebagai salah satu atau sebagai sebab nuzul ya, sebab turunnya ayat ini. Suatu hari di hari Jumat, Nabi SAW sedang duduk di pinggiran masjid bersama para sahabat, atau yang sering dikenal dengan Ashabus Suffah. Lalu datanglah para pembesar atau orang-orang para sahabat Nabi SAW yang ikut perang Badar. Kemarin di pengajian yang lalu di habis maghrib sedikit saya singgung bahwa orang-orang yang ikut perang Badar itu punya kedudukan tersendiri di hadapan Nabi SAW dan di hadapan Allah pastinya. Datanglah beberapa orang ahli Badar ini, dan mereka posisinya sudah pada duduk api, sudah tidak ada celah lah, kurang lebih begitu. Kemudian ahli Badar ini datang dan mengucapkan salam kepada mereka. Semuanya menjawab salam, tapi satu masalah yang muncul adalah tidak ada yang memberi ruang untuk mereka bisa duduk ya. Semuanya anteng gitu ya. Ini pentingnya kepekaan gitu ya, karena katanya kalau nggak peka itu pekok jadinya gitu. Ya, maka dalam kehidupan butuh kepekaan gitu. Nggak ada yang berdiri ya, nggak ada yang berdiri memberi ruang untuk duduk ya. Jawab salam saja tapi tidak memberi ruang, padahal tentu butuh. Maka Nabi SAW, karena berdasarkan tadi bahwa ahlu Badar punya kedudukan lebih, Nabi SAW meminta beberapa orang yang di dekat Nabi itu untuk bergeser ya, sehingga ahlu Badar ini duduk di dekat Nabi SAW. Ya, kemudian turunlah ayat ini ya, maka ayat ini turun itu sebagai ta'diban gitu ya, sebagai bentuk pengajaran adab, etika ya, kepada para sahabat saat itu dan kita semua ya, kita semua, bahwa ketika bermajelis gitu ya, dan ada orang yang datang terakhiran gitu ya, terlambat ya, terakhir datang, kemudian posisinya agak sempit begitu, tetap kita mesti memberi ruang gitu, ya, berusaha untuk melonggarkan ya. Tapi ya juga lihat-lihat ya, yang datang juga ya memastikan juga ya, kira-kira masih ada celah yang mungkin gitu ya. Memang betul-betul mepet, karena nanti ada hadis Nabi SAW ya, yang juga mimbabit ta'dib dalam hal ini. Nabi SAW mengatakan la yuqimur rajulu ar-rajula thumma yajlisu fihi atau fajalasa fihi ya. Janganlah seseorang ketika datang ke majelis itu ya, menyuruh orang lain untuk berdiri ya,
pindah dari tempat itu kemudian dia duduk di situ. Itu juga tidak boleh. Itu. Makanya etikanya itu lebih kepada orang yang sudah duduk. Gitu. Jangan sampai orang yang masih berdiri ini mikir-mikir dikit-dikit lah. Gitu. Saya duduk situ. Nah ini masalah. Apalagi sampai suruh pindah gitu ya. Gitu. Nah, maka etikanya yang sedang duduk itulah yang memberikan ruang. Gitu. Memberikan ruang untuk orang lain untuk bisa duduk di situ. Karena tadi ada hadis Nabi SAW yang melarang. Janganlah seseorang menyuruh berdiri ya, orang yang sedang duduk itu, ya, kemudian dia duduk di situ. Maka inilah concern, ya, salah satu concern Islam ya, dalam mendidik, membina kita, bahwa dalam setiap langkah kehidupan kita bermasyarakat itu ada adab, ada etika. Ya, dan di Muhammadiyah, ya, dalam anggaran dasarnya juga, anggaran rumah tangganya, disebutkan tentang bahwa kita dalam berkehidupan ini berkehidupan bermasyarakat, ya. Bukan orang yang hidup sendirian, ya, tidak bisa. Justru kita perlu bermasyarakat, bersosialisasi, ya, hidup bersama dengan segala macam rupa perbedaan dan apa yang ada di masyarakat. Lah, ayat ini, ayat yang sangat mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki dari kita untuk memperhatikan orang lain, memperhatikan saudara kita, memperhatikan kebutuhan ya, orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan di ayat ini juga ada motivasi, Bapak Ibu sekalian. Ada motivasi bahwa orang-orang yang beriman itu haruslah terdorong untuk mau bermajelis ilmu, ya, untuk mau duduk belajar, gitu ya. Apalagi kemarin sudah di-share itu ya, banyak duduk di lantai apa, saya nggak lihat, atau cuma lihat judulnya. Ya. Katanya memperpanjang umur Pak Dokter. Nanti Pak Dokter bisa jelaskan itu. Ya. Jadi banyak duduk di lantai ini bisa memanjangkan umur. Ya. Nah, insya Allah bermajelis ilmu juga lebih memanjangkan umur lagi. Jangan salah, kalau jenengan bermajelis ilmu, dapat ilmu, ilmunya diamalkan, ya kan, sampai jenengan sudah tidak ada pun ilmunya jalan terus, itu bisa bermanfaat buat orang lain, ya kan lebih panjang malah, ya kan, sampai akhirat. Karena kita orang beriman tidak meyakini bahwa kematian itu adalah akhir dari segalanya. Kita akan hidup lagi, kita akan hidup lagi dan jauh lebih lama, jauh butuh bekal yang lebih banyak, gitu ya, sehingga bermajelis ilmu lah salah satunya, salah satu yang akan menjadi bekal kita. Bahkan bermajelis ilmu bekal kita di dunia dan bekal kita di akhirat. Karena di sini akan diajarkan, disampaikan banyak hal tentang apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan dunia, ya, yang kemudian kalau kita kerjakan maka bisa jadi, ya, itu adalah bagian yang akan menjadi bekal kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan dalam menjalani kehidupan di akhirat kelak. Itu. Karena tentu kehidupan akhirat jauh lebih membutuhkan bekal, ya, butuh lebih banyak bekal. Ya. Maka watazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa, kan gitu. Ya. Maka berbekalah, ayo siapin bekal kita, gitu. Ya. Dan sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan, ya. Bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah, berusaha menjauhi larangan, ya. Beretika baik, bermasyarakat dengan bagus, itu ya, itu ketakwaan, ya. Dikatakan kehidupan itu faniyah, ya, dunia itu faniyah, wal mautu la yukhbiruk. Dunia ini fana, pasti berakhir, dan kematian itu la yukhbiruka, tidak pernah memberikan kabar dulu, ya. Tidak pernah kabar dulu. Wal mautu yukhbiruka falyakun ala isti'dadi ilfir rahil atau ilir rahil, ya. Maka jadilah orang-orang yang musta'id, ya, selalu siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena tadi tidak ada kabar, tidak ada angin, tidak ada hujan, bisa jadi kita kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka persiapannya berarti harus selalu ada, gitu. Nah, persiapannya apa? Amal saleh jelasnya, ya. Maka di ayat ini
ya, Allah Subhanahu wa taala mengaitkan tiga hal, ya. Mengaitkan tiga hal, yaitu iman, ilmu, dan amal. Ya. Di mana itu Allah sampaikan di ayat ini, Allah yarfa'illahu alladhina amanu minkum, ya, walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya. Tersirat itu, terjelas, tersurat dalam ayat itu ada tiga hal, yaitu terkait dengan iman, ya. Allah yang Allah angkat itu orang-orang beriman, gitu. Ya, dan orang-orang yang punya ilmu, ya. Tapi jangan salah, Allah ingatkan di situ bahwa Allah kemudian mengetahui, mengawasi, dan meminta pertanggungjawaban tentang amal perbuatan kita, gitu. Ya. Maka keimanan yang tidak mendorong kita untuk bermajelis ilmu ini masalah, gitu. Kalau ada orang beriman kok tidak mau bermajelis ilmu, ini ada masalah. Karena seharusnya keimanan yang dia tahu yazidu wa yanqusu, bisa bertambah, bisa berkurang, ya, harus dirawat dengan belajar. Harus dirawat dengan berthalabul ilmu, harus dirawat dengan bermajelis ilmu. Gitu. Karena dengan begitu, ya, keimanannya akan terawat. Yang tadinya sudah betul, ya, maka akan diistiqomahkan untuk betul sampai akhir hayat, kan gitu. Yang belum tahu, ya justru dari majelis ilmu itulah akan muncul pengetahuan, akan muncul ilmu baru, gitu. Ya, atau paling tidak yang sudah pinter-pinter ya pasti menjadi pengingat. Gitu. Wong nyatanya kita sudah belajar terus, ya, sudah hadir terus pun, ya, yang masuk mungkin hanya sekian persen, yang bisa dipahami sekian persen. Maka kalau saya boleh usul itu, kalau yang ngaji itu, ketika ada poin, udah fokus aja satu poin yang kita pahami, itu lebih luar biasa. Karena kadang-kadang mohon maaf, ya, yang menyampaikan ini setengah jam, ya, itu kan jenengan puyeng nih ngomong banyak sekali gitu kan, gitu. Maka kalau ada yang nyangkut di otak satu aja, pertahankan baik-baik gitu, diingat baik-baik. Gitu. Saya masih ingat waktu Fathul Qulub Syekh As-Sobirin dari mana Purbalingga, ya, waktu itu dibacakan. Saya ingat terus, saya fokus ayat itu, gitu. Ya, wa innalakum fil an'ami la'ibrah. Gitu. Ya, bahwa di dalam binatang-binatang yang Allah ciptakan itu ada ibrah, ada pelajaran. Ya, di antaranya dikeluarkannya susu, air susu, ya, yang itu adalah percampuran antara darah, ya, dan kotoran. Tapi ya Allah ciptakan dengan luar biasa. Gitu. Bisa muncul gitu dari tubuh hewan itu, ya, muncul susu murni, gitu, ya, yang luar biasa manfaatnya. Bisa dipilah dalam tubuh hewan itu, ya, kemudian keluarlah susu. Itu luar biasa. Maka fokuslah Bapak Ibu, ya. Kalau karena di materi saya yakin jenengan, ya saya husnudzon gitu ya, kalau pengajian setengah jam atau bahkan kajian pagi misalkan 1 jam, itu yang nyangkut berapa sih? Gitu kan. Maka kalau jenengan mau memahami semua isi itu rumit itu, yakin rumit. Si mending Pak Ustadz nyampaikan satu hadis, diingat terus aja itu satu hadis itu. Gitu. Diingat keluar pokoknya ngemut-ngemutnya itu gitu ya. Nanti kemudian upayakan bisa diterapkan, gitu. Diterapkan. Insya Allah itu akan lebih luar biasa, gitu. Dan nanti akan terus menuntun. Kan nggak suka mengaji maning, husnudzonnya begitu. Nanti kan ketemu yang beda gitu kan, ngapalin lagi yang lain, gitu. Ya, karena saya yakin itu, kalau hadir bermajelis 1 jam itu mungkin yang masuk hanya snacknya, gitu. Yang lainnya entah kemana. Penting itu. Nah, jadi fokus pada satu aja, satu poin apa yang kira-kira diingat dan itu kemudian dipraktekin. Nanti ya pekan berikutnya, apalagi kita ya kan pengajian seminggu 5 kali, masya Allah, 5 kali ping setengah jam aja, ya kan, udah luar biasa itu. Ya, kalau sekali pengajian dapat 1 ayat aja, tapi betul-betul dia apa? Diingat gitu ya, menjadi dorongan kita beramal gitu kan, diamalkan gitu, insya Allah luar biasa sekali itu. Ya. Kenapa? Karena memang dengan diamalkan itu nanti akan diajarkan. Makanya Allah katakan, ya, bertakwalah kalian maka kalian akan diajari. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kan gitu. Bertakwalah kalian. Nah, salah satu bentuk takwa itu mengamalkan tadi itu, ya, hal yang baik itu, sehingga kalian akan diajari oleh Allah ilmu lain. Ya, ilmu lain.
Maka di situ ada iman ya. Jadi keimanan orang beriman yang tidak mengantarkan dia mau bermajelis, mau belajar lah secara umum. Ya, mau belajar itu ada masalah berarti. Gitu. Nah, kemudian akan bermasalah lagi kalau dia beriman, berilmu, tapi kemudian tidak mengantarkan dia untuk mau beramal. Gitu. Akan sangat rumit ini. Gitu. Akan sangat rumit. Maka dari itu, ya, ilmu-ilmu tadi saya saran tadi itu, ya, perlu kita mencoba belajar 1, 2, 3 itu diamalin, gitu ya. Karena ini yang menjadi puncaknya. Nah, orang bermajelis terus kalau nyatanya amalnya tidak ada kan, ya, gimana tuh? Sayang sekali. Gitu. Meskipun kita tidak mengatakan bermajelisnya tidak berguna, ya berguna sampai titik dia bermajelis. Tapi akan jauh lebih baik manakala ya naik lagi. Dari bermajelisnya itu akan menghasilkan ilmu nyata, peran nyata. Gitu. Kan kita diajari oleh Kiai Dahlan ya, bahwa apa yang dipelajari itu perlu diejawantahkan, diwujudkan. Ya, sehingga bentuk rumah sakit, bentuk sekolah, ya kan, itu muncul, gitu ya, nyata ada, gitu. Spirit al-ma'un, ya, untuk menolong, membantu dengan hal-hal yang sederhana, ya, karena al-ma'un itu kalau dilihat itu di tafsir-tafsir itu hal-hal sederhana, gitu, yang bisa digunakan untuk membantu orang lain. Nah, karenanya di ayat itu Allah katakan wa yamna'unal ma'un gitu. Ada orang-orang yang untuk nolong hal-hal remeh-temeh saja tidak mau gitu. Nah, ini kan masalah gitu. Ya, maka mari kita wujudkan ya keimanan yang sudah Allah anugerahkan kepada kita, dan kita juga alhamdulillah dituntun, diberikan taufik untuk mau bermajelis, maka mari kita tingkatkan ya dengan amal nyata gitu ya, dengan betul-betul ya kita berusaha mengerjakan apa yang sudah kita ketahui, karena dengan begitu insya Allah Allah akan berikan taufik kepada kita untuk jauh lebih banyak mengetahui apa-apa yang belum kita ketahui. Allah akan tuntun kita untuk mau belajar ya lebih banyak lagi, karena semakin banyak kita belajar akan semakin banyak kita tahu bahwa diri kita ini adalah bodoh gitu. Ada banyak hal yang belum kita ketahui. Mari kita semangati diri kita untuk bermajelis ilmu, dan tentu dengan pegangan-pegangan adab ya, dengan memperhatikan hal-hal yang bisa kita lakukan sesuai dengan arahan anjuran dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kehadiran kita semua dalam majelis mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jal yang kita bisa harapkan kelak ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga memohon kepada Allah Azza wa Jal taufik agar kita senantiasa diistiqomahkan dalam belajar dan mengamalkan apa-apa yang sudah kita ketahui. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.